Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi ajin hausamin wa darsamin. Bismi ajin sama husabaruddin biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum nanti saya membahas ulama Nusantara, ya ini kan tadi menanggapi sebentar karena Mas Dudung Ahmad tadi sore katanya komen itu pernah ikut diklatsar Banser di Pondok Ploso dan Lirboyo. Nah ini sekedar memberikan informasi biar jenengan lebih takdim lagi kepada Abuya Mama Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Bahwasanya kalau jenengan menyebut nama Pondok Ploso berarti di situ ada nama Gusmi. Ya kan? Ada nama Gusmi. Yang kedua, kalau penjenengan nyebut nama Pondok Lirboyo di pusara keluarga Pondok Pesantren Lirboyo, ya kan, di dekatnya Mbah Abdul Karim itu ada makamnya Gus Maksum. Di sini yang kami sampaikan, dua tokoh tersebut itu adalah sahabatnya Abuya Mama Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Jadi, ya kan, ini saya cuma ngurut ke saja. Gusmi termasuk ada Gus Maksum karena dengan menyebut dua pondok tersebut itu dulu adalah sahabatnya Abuya Mama Ghufran Al-Bandani memperjuangkan NU. Ada satu lagi tokoh yakni justru malah Presiden Indonesia dulu, yakni siapa? Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi ada empat ya, ada Gusmi, Gus Dur, Gus Maksum, terus Abuya Mama Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Nah, tempat pertemuannya itu di mana? Kalau penjenengan pernah ke Kediri pasti akan paham. Namanya Astana Gedong atau makamnya Syekh Wasil. Di situ kan ada masjid. Nah, tempat pertemuannya dulu itu di situ sekitar tahun 90-an, yang mana saat itu Abuya Mama Ghufran Al-Bandani beserta sahabat-sahabatnya yakni Gusmi, ada Gus Maksum dan Gus Dur memperjuangkan menyelamatkan bangsa Indonesia ini, khususnya penyelamatan NU atau Nahdlatul Ulama. Kalau penjenengan ini sudah saya kasih tahu, kalau jenengan memang punya jiwa santri, Gusmi, Gus Maksum saja dan Gus Dur menghormati Abuya Mama Ghufran Al-Bandani, lah penjenengan siapa? Kok tidak menghormati Abuya Mama Ghufran Al-Bandani? Ini untuk yang punya akun Dudung Ahmad. Kemudian ini juga sebelum kita nanti membahas ulama Nusantara, nanti saya akan cerita sedikit ya. Saya menanggapi dawuh-dawuh beliau dan nanti ada hubungannya dengan punya akun Mas Dudung Ahmad ya tentunya. Bahwasanya Abuya Mama Ghufran Al-Bandani tadi sore menyampaikan kondisi saat ini, ya kan, ini sudah menjamur dan mengakar di seluruh Indonesia. Bahkan di pelosok-pelosok dan desa-desa itu sekarang banyak yang masuk atau saat ini ibaratnya kalau bahasa lebih jelasnya yakni adalah Habib-Habib Yahudi. Lah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya mendampingi Abuya Mama Ghufran Al-Bandani. Saya melihat banyak fenomena yang sangat luar biasa. Di desa-desa itu memang sekarang sudah banyak. Jadi Habib-Habib ini, Habib-Habib Yahudi masuk ke setiap daerah, termasuk di situ nanti akan mendoktrin yang punya majelis, yang punya pondok pesantren atau kiai kampung yang megang musola masjid, mereka akan datang. Dan semua akan didoktrin bahwasanya Anna duriyah Rasul, anak keturunan Nabi, antum harus hormat kepada anak. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Setelah mereka mendekati, ya kan, bahkan mencengkeram kiai-kiai di daerah-daerah tersebut, otomatis dengan doktrin-doktrin bahwasanya dengan mengatasnamakan duriyah Nabi, duriyah Rasul, Ahlul Bait dan seterusnya, disitulah mental kiai-kiai kampung atau kiai-kiai yang pegang pondok pesantren akhirnya agak begitu takut ya. Dan semoga pada saat ini semua kiai kampung harus bangkit dan harus berani melawan, karena mereka tujuannya adalah ingin merusak NKRI. Saya urutkan lagi.
Di situ biasanya mereka akan menyuruh sosok Gus, Ustadz atau Kiai kampung untuk mencari makam pahlawan, untuk mencari makam karomah. Mereka akan menempel, ya kan, di kepengurusan MBCNU ataupun ranting. Setelah itu, karena mereka dengan doktrin yang sangat luar biasa tersebut, akhirnya membahaslah makam-makam di daerah-daerah tersebut. Akhirnya diberikanlah informasi dari kampung-kampung. Padahal Habib-Habib Yahudi ini nggak paham sejarahnya Nusantara, sejarahnya wali-wali yang ada di daerah tersebut. Karena mendapatkan informasi tersebut, akhirnya apa? Dengan modal menjual nama Dzurriyyah Nabi dan Dzurriyyah Rasul, akhirnya makam-makam tersebut akhirnya diganti. Ada yang disuruh bangun dulu, kemudian nanti diresmikan dan diganti sanadnya sampai kepada Ba'alawi atau Habib Yahudi. Karena apa? Yamanisasi atau Yahudi Raya Nusantara itu sudah di planning golongan mereka sudah puluhan tahun yang lalu. Karena sudah melihat mungkin sekitar tahun 2000 ke atas banyak ulama-ulama kos yang sudah meninggal dunia, mereka sekarang sudah berani membabi buta. Dan gencar-gencarnya itu sekitar tahun 2010 ke atas. Itu banyak yang seperti itu kejadian di lapangan. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke kiai-kiai kampung, ke pondok-pondok pesantren, akhirnya apa? Mereka mendoktrin dengan apa namanya? Ada yang langsung ke jihad, ada yang dengan dalihnya dia Dzurriyyah Nabi, Dzurriyyah Rasul. Pokoknya pada intinya bagaimana jamaah santri muhibbin kiai-kiai tersebut atau gus-gus tersebut bisa disedot dan dikuasai oleh Habib-Habib Yahudi tersebut. Ini kejadian di lapangan seperti itu. Apalagi kiai atau gus atau ustadz tersebut sudah meninggal dunia, mereka akan dengan semena-mena, ini loh aku, ya kan, dengan modal imamah yang besar, atau kadang ada yang pura-pura sok janda, macam-macam. Seakan-akan sanad keilmuan, sanad keulamaan kiai tersebut dipasrahkan kepada Habib Yahudi tersebut. Kemudian muhibbin, jamaah, santri semua akan direkrut dan dipengaruhi, bahkan didoktrin untuk melawan pemerintah. Nyata mereka dengan alasan pemerintah korupsi harus kita lawan dengan demo dan tetek bengek, itu hanya dalih-dalih awal. Tapi pada intinya mereka akhirnya diarahkan untuk melawan pemerintah yang sah. Padahal kiai-kiai kita, ulama-ulama NU, tidak ada yang pernah mengarahkan untuk mengajak demo, untuk mengajak melawan pemerintah. Tidak ada sama sekali. Tapi pada saat ini mereka masuk ke desa-desa itu sampai berani mendoktrin di desa-desa tersebut. Contoh kemarin terkhusus untuk pengurus PCNU, PWNU, PBNU memberikan sosialisasi tentang nasionalisme dan kebangsaan, betapa pentingnya Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Itu wajib harus dilakukan. Kalau panjenengan hanya duduk manis menjabat di struktural PBNU tapi tidak mau melakukan atau tidak mau terjun ke lapangan, kondisi daerah tersebut seperti apa, maka lebih baik jenengan mundur dari jabatan tersebut, karena jabatan ini adalah sebuah amanah daripada ulama Nusantara tempo dulu untuk melanjutkan estafet agar Indonesia dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jelaskan sampai sedetail itu. Kemudian ada yang saya tangkap tadi dari ceramahnya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, ada jangan sakiti orang tua kita. Lah, efek gara-gara termasuk yang punya akun Dudung Ahmad ini, ya kan, sering mengikuti Habib-Habib Yahudi, akhirnya terdoktrin dan terpengaruh. Efeknya apa? Yang punya akun Dudung Ahmad ini berani menjelekkan seorang kiai, seorang gus, seorang ustadz yang padahal justru benar-benar lillahi ta'ala menjaga NKRI, menjaga kedaulatan NKRI, menjaga marwah Pancasila, menjaga marwah NU, menjaga marwah Thariqah, dan intinya bagaimana bisa menyatukan Indonesia ini jangan sampai dipecah belah oleh Habib-Habib Yahudi. Ini efeknya. Karena apa? Kemarin Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani membuka Al-Quran. Di situ ada surat At-Tur yang artinya adalah bukit, ayat 21. Mohon nanti bisa dibuka ya.
Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atau kebajikan mereka, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Berarti apa? Kita sanadnya Nusantara, bukan sanad dari orang luar. Karena apa? Mereka datang tahun 1900-an dibawa oleh Belanda, yang menjadi antek Belanda tujuannya adalah untuk menjajah lewat agama. Karena tahun 1900-an yang berani melawan saat itu adalah penjajah VOC Belanda adalah Kiai-Kiai Torekoh, Qadiriyah, wan Naqsyabandiyah. Dan ini banyak bukti sejarah dan saksi-saksi sejarah, termasuk cucu-cucu keluarga para pahlawan, para Kiai Torekoh, Qadiriyah, wan Naqsyabandiyah, banyak yang bercerita kepada kami. Ini ya, biar kita tidak tersesat nanti di akhirat. Kemudian kenapa saya mengatakan tadi kita terah Nusantara? Leluhur kita sudah jelas. Mereka leluhur kita itu, beliau-beliau sudah beriman karena sanad ilmu, sanad guru dan nasab silsilahnya jelas. Ulama-ulama Nusantara, ya kan? Ulama-ulama Nusantara jelas. Lah kalau jenengan mengikuti para pendatang hanya modal imamah dan sorban, modal anak khair antum, anak khair beleguk pisan lah. Ini kan akhirnya jenengan ini tersesat. Jenengan harus melihat dengan mata hati. Kalau jenengan punya ilmu dari guru atau kiai, coba jenengan istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nangis-nangis yang sesungguhnya, siapa yang benar, yang sejatinya, yang bisa membimbingku dan bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Itu lebih bijaksana mungkin ya. Saya lanjutkan. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita sejarah perjalanan ulama Nusantara. Saya mulai ini sekitar tahun 1600-an atau masa setelah Wali Songo. Karena kemarin kan di framing ada bahwasanya sanad ilmu, sanad guru kiai-kiai itu adalah dari habaib. Ada yang ngomong juga bahwasanya habaib itu mencetak para kiai. Ada yang mengatakan Wali Songo itu dari Yaman, tapi juga ada yang menolak bahwasanya Wali Songo itu tidak dari Yaman. Pokoknya itu blunder. Mereka itu membuat isu yang blunder. Saya menceritakan dari ulama Nusantara yang berasal dari Aceh. Yakni saat itu ada 4 ya, ada 4 tokoh ulama sufi tasawuf yang berasal dari Aceh. Yang pertama ada Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Kemudian juga ada Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh Samsudin As-Sumatrai, dan yang terakhir ada Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh. Kalau Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh ini adalah murid daripada Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Samsudin As-Sumatrai. Di sini saya akan fokus ke Syekh Nuruddin Ar-Roniri, yang mana beliau itu dilahirkan tahun 1600 Masehi sampai tahun 1658 Masehi. Beliau saat itu menjadi penasehat daripada Sultan Iskandar yang kedua atau Sultan Iskandar Tsani. Beliau sebagai penasehat Sultan Iskandar Tsani atau yang kedua, yakni Kesultanan Aceh. Beliau seorang ahli tasawuf, ahli fikih, usul fikih, mantek, balaghah, sejarah, negarawan, pokoknya beliau banyak keilmuan yang dikuasai oleh beliau. Nah saat itu dalam hal keilmuan beliau penganut Torekoh 1 Rifaiyah, yang mana kalau Rifaiyah ini pencetusnya adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan yang masyhur beliau juga seorang wali kutub. Yang kedua, beliau adalah seorang pengamal Torekoh Qadiriyah. Syekh Nuruddin Ar-Roniri ini masyhur saat itu dengan aliran Wahdatul Wujud. Alirannya Wahdatul Wujud ya. Dan ini kalau jenengan belajar di Tarikh Wali Songo,
ada kitab satu lagi nanti, ini suatu saat nanti akan kita bahas, termasuk Syekh Siti Jenar, beliau juga berguru Wahdatul Wujud kepada Sunan Ampel. Nah ini nanti lain waktu ya, intinya ini beliau belajar atau aliran tasawufnya itu adalah Wahdatul Wujud. Ini berbeda dengan Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Samsuddin Ar-Roniri. Kalau Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Samsuddin Ar-Roniri, beliau ini aliran Wahdatus Syuhud. Ini ada dua perbedaan. Makanya saat itu Syekh Hamzah Fansuri menolak dengan pandangan aliran Thariqah yang dibawa oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrai ini dengan lewat beberapa karya-karya kitab beliau. Salah satu karangan kitab beliau adalah Bustan As-Salatin fi Zikir Al-Awwalin wal Akhirin, atau yang dikenal dengan Bustan As-Salatin, yang artinya Taman Raja. Yang kedua Tajus Salatin, yang artinya mahkota raja-raja. Ada juga Asyirat Al-Mustaqim, jalan yang artinya adalah jalan lurus, dan beberapa karya yang lain. Nah ini adalah ulama Nusantara, yakni Syekh Nuruddin Ar-Roniri yang berasal dari Aceh, dan nanti besok saya ungkap lagi sejarah yang lain. Dan ternyata di sini di sanad Thariqah Qadiriyah, jalur Qadiriyah dari Abuya Mama Ghufran Al-Bantani juga saya melihat di papan ini juga ada nama Syekh Nuruddin. Dari Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Hanak, kemudian Syekh Syamsuddin, Syekh Syaribuddin, kemudian Syekh Nuruddin. Nah ini sanad-sanad keilmuan, sanad Thariqah, sanad guru kan jelas ulama-ulama Nusantara. Makanya yang tadi saya sampaikan, kita harus mengikuti leluhur kita yang jelas keimanannya, jelas ajarannya Ahlussunnah wal Jamaah, jelas budi pekertinya, jelas nasab silsilahnya. Kalau kita pada saat ini banyak yang tertipu ya dengan nama-nama itu ya. Monggo. Sebelum berlanjut, tak selakin pertanyaan ya, monggo. Barusan yang disampaikan Gus Ilyas itu kan semuanya yang punya sejarah, bahkan punya karangan kitab kan terah Nusantara toh. Ya betul. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya, ada enggak oknum Habib sekarang yang berkoar-koar itu punya sejarah seperti beliau-beliau yang barusan diceritakan oleh Gus Ilyas? Terima kasih. Ya. Kalau sepengetahuan saya, pada saat ini tidak ada karya dari Habib-Habib tersebut. Tetapi kalau saya melihat di sini, nah ini mohon maaf, karena masih banyak literatur yang kita simpan, banyak bahan literatur ilmiah yang nanti suatu saat akan kita bongkar semua. Ini karya-karya ulama Nusantara. Setiap ulama Nusantara kebanyakan pasti rata-rata punya karya ilmiah atau kitab. Ada yang memang bidangnya tasawuf, ada yang fikih, ya kan? Ada yang tentang keilmuan atau fan-fan ilmu yang lain. Ini jelas, ini baru satu ulama Nusantara yang kami sebutkan adalah Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Beliau tidak hanya mengarang 2 kitab, tapi banyak sekali. Kemudian pada saat ini menguatkan, dan saya sampaikan setiap hari tidak akan pernah jenuh. Pada saat ini, kalau jenengan mau berpikir logis, berpikir cerdas, seperti leluhur kita, orang Nusantara itu terkenal dengan berpikir cerdas. Ada ndak dari misalkan pentolan-pentolan mereka, Habib-Habib Yahudi yang mengarang kitab yang murni langsung dari kalamullah, ya kan, atau ilmu laduni? Ada ndak? Coba jenengan cari sedunia ya, kalau memang jenengan masih membanggakan golongan mereka, ada ndak yang mengarang kitab murni, ya kan, kalamullah atau ilmu laduni? Nah, saat ini kami juga harus memberikan solusi. Saya memberikan solusi, ada sebab, ada akibat. Saat ini alhamdulillah di Nusantara, di Indonesia,
masih tetap dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih tetap ada Terah Nusantara yang dipercaya dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mengarang kitab dengan bahasa Suryani ada 500-an kitab. Kira-kira penjenengan asli Nusantara yang jelas keilmuan, jelas sanad keilmuan, sanad guru, ya kan, sampai kepada karya ilmiah atau karangan kitab-kitabnya sudah jelas ada. Apakah jenengan masih membanggakan yang ngaku-ngaku ulama dari luar, atau jenengan lebih bangga dan bersyukur dengan ulama Nusantara? Ini yang harus jenengan renungi. Saya hanya bisa mendoakan semoga yang menonton pada malam kali ini atau yang belum menonton diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu, ya kan. Memang mungkin ada yang mencemooh, tapi saya tidak berani membahas karena apa? Di sini yang saya khawatirkan adalah kalau kualat. Kalau kualat. Karena apa? Kemarin sudah jelas Habib Muhammad Ghufran Al-Bandani juga membuka surat yang pada intinya itu mereka memang diperpanjang umurnya biar nanti suatu saat akan melihat azab sampai kepada hari kiamat. Siapa yang akan menolong mereka dan siapa yang nanti akan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nanti Allah yang akan membuktikan, ya kan? Nanti Allah yang akan membuktikan. Karena apa? Saya ngaji sama beliau, saya hanya yakin dan takdim dan manut. Karena apa? Yang dibuka adalah Al-Quranul Karim, kalamullah. Kalau jenengan masih belum percaya, berarti jenengan harus syahadat lagi. Karena apa? Jenengan berarti keimanannya masih dipertanyakan. Ada pertanyaan Pak Imron? Sudah ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.